Lapor peserta P3N Angkatan 27 dan P4N Angkatan 69 beserta personel Lemhanas RI siap menerima kuliah umum. Lanjutkan. Lanjutkan. Alhamdulillah Pak Gubernur. Luar biasa tuh. Terima kasih nih. Ini Pak Wagub. Jumpa lagi Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Siap. Pak, siapa? Taufik Pak. Dia pinta Pak. Siap. Lapor peserta P3N Angkatan 27 dan P4N Angkatan 69 beserta personel Lemhanas RI siap menerima kuliah umum. Lanjutkan. Lanjutkan. Ini terkait ketahanan nasional atau pertahanan kita. Kenapa harus swasembada? Kenapa harus swasembada? Saya harus tambahi Pak. Target dari Presiden itu bukan hanya swasembada, tapi bagaimana bisa swasembada di masing-masing pulau. Jadi nggak boleh lagi kita ngirim beras ke Papua. Papua harus bisa menghidupi pulau Papua. Itu juga yang terjadi kalau ada mungkin beberapa yang dari Kemhan, kita membuat pabrik peluru pun tidak kemudian di Malang terus. Di setiap pulau kita bikin pabriknya. Kemudian kita ada pertahanan semestanya. Kita ada batalion teritori pembangunan. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kenapa melibatkan polisi untuk nanam jagung? Kenapa melibatkan tentara angkatan darat untuk kebutuhan menanam beras, nanam padi dan serapan bulog kita? Kenapa angkatan laut ikut andil dalam kedelai? Kenapa angkatan udara juga ikut? Kenapa semua ikut? Karena ini adalah cara. Orang mengkritik, ada yang menyampaikan ke saya, apa kompetensinya polisi nanam jagung di Papua? Yang nanam jagung bukan polisi. Yang nanam padi bukan tentara, yang menanam tetap petaninya, hanya difasilitasi, dibantu. Kalau ada kesulitan kemudian dichannelkan dengan pemerintah pusat. Kemudian alhamdulillah kita bisa swasembada tahun 2025 untuk beras dan jagung, karena saya harus katakan dibantu semua petani, dibantu semua kementerian, dibantu semua bupati, dibantu semua kepala dinas, dan terutama dibantu dan didukung oleh tentara dan dibantu oleh polisi sehingga kita bisa swasembada di tahun 2025. Karena begitu ada perdamaian, perdamaian itu diciptakan karena masyarakat di desa itu pendapatannya cukup. Ya, jadi ini pertahanan kita, negara kita besar, negara kita kaya, ya, dan Fujian gitu lah, Fujian, strong and rich. Jadi negara kita negara besar, negara kita negara kaya, dan kita sedang melakukan perubahan drastis. Bagaimana keadilan redistribusi kekayaan negara itu kemudian bisa kita ciptakan. Sekarang ini sudah Satgas PKH, semua perkebunan kelapa sawit yang melanggar sudah disita negara, tambang ilegal disita negara. Jadi ini semua semata-mata pemerintah lakukan untuk mendayagunakan sumber daya yang kita punya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih, izin Pak. Ya. Terima kasih. Menerima kuliah umum telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih atas pelaksanaan yang baik. Bubarkan. Bubarkan.